Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, dari kemarin dan pada hari ini kita sudah selesai melaksanakan PTS, penilaian tengah semester. Dan untuk sementara anak-anak tidak Bu Guru berikan tugas ya, istirahat dulu karena baru selesai PTS. Dan hari ini Bu Guru hanya memberikan materi saja. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema yang kedua, wujud benda. Nah, ini adalah pembelajaran yang keenam, yaitu pembelajaran terakhir dari subtema 2. Nah, pada pembelajaran yang keenam ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu aneka wujud benda, yang kedua satuan berat, yang ketiga hidup sederhana. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah bahasa Indonesia dengan aneka wujud benda. Dan anak-anak pasti sudah tahu ya, pada materinya yang sudah Bu Guru jelaskan tentang benda padat, cair, dan gas. Nah, contoh di sekolah, di ruangan kelas, maupun di rumah itu pasti ada. Setiap benda mempunyai wujud atau sifat dan fungsinya masing-masing. Benda di sekitar kita menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Nah, kita perhatikan di sini bagannya ya anak-anak. Nah, berdasarkan wujudnya ada benda padat. Nah, benda padat itu memiliki sifat yang bagaimana? Nah, sifatnya yaitu bentuknya tetap, dapat dipegang, disentuh, dan kita lihat. Itu sifat dari benda padat. Nah, contohnya di sini ada meja, kursi, lemari, pintu, jendela, dan sebagainya. Banyak ya contoh benda padat. Sedangkan benda cair, kita lihat memiliki sifat yang bagaimana benda cair. Nah, bentuk sesuai wadah atau tempatnya. Jika dia diletakkan di tempat atau wadahnya, maka benda cair itu akan mengikuti tempat dan wadahnya. Tidak dapat dipegang. Nah, benda cair ini tidak bisa kita pegang ya anak-anak. Kalau dipegang itu pasti dia akan jatuh perlahan-lahan karena memang bentuknya cair, kecuali kalau dia ditempatkan pada wadahnya. Nah, wadahnya yang kita pegang seperti itu. Lalu di sini contohnya ada air, minyak goreng, ada oli, bensin. Itu adalah contoh benda cair. Nah, coba anak-anak pegang benda cairnya, apakah bisa? Nah, tanpa wadah ya. Nah, saat kita meletakkan benda cair di tangan kita tanpa wadahnya tentu tidak bisa ya anak-anak. Dia akan menetes perlahan-lahan dan tumpah seperti itu. Dan sekarang benda gas. Perhatikan di sini. Nah, benda gas itu sifatnya bagaimana? Bentuk sesuai wadahnya juga. Volume dan massa mudah berubah. Nah, ini mudah berubah ya, namanya gas. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tapi bisa kita rasakan. Seperti udara, awan, apalagi. Nah, saat kita mengeluarkan kentut juga, itu termasuk benda gas ya anak-anak. Kita lihat. Dan kita perhatikan saat kita mau kentut, maka yang keluar adalah gas. Nah, benda gas juga yang termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah gas yang ada di tabung LPG. Nah, itu juga benda gas ya anak-anak. Oke, sekarang pelajaran matematika satuan berat.
satuan berat yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kilogram atau kg, gram atau dalam kurung G dan ons. Nah, tiap satuan berat tersebut saling berkaitan satu sama lain. Satuan berat digunakan sesuai dengan keperluan. Contoh, berat badan diukur dengan timbangan badan, biasanya menggunakan satuan kilogram. Nah, di sini kita lihat konversi satuan berat ya anak-anak. Dan satuan berat lainnya. Nah, 1 ton itu berapa? Nah, 1000 kilogram. 1 kuintal 100 kilogram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 pon sama dengan 5 ons. Nah, itu contohnya anak-anak ya. Nah, turun 1 tangga itu dikalikan 10, sedangkan naik 1 tangga itu dibagi 10. Nah, ini ada contohnya anak-anak. 2 ton ditambah 60 ons ditambah 17.000 gram ya, sama dengan berapa kg. Nah, kita lihat dulu 2 ton itu sama dengan 2000 kilogram. 60 ons sama dengan 6 kilogram, sedangkan 17.000 gram sama dengan 17 kilogram. Nah, seperti itu kita mau menghitungnya ya. Nah, di situ di buku anak-anak di LKS-nya ada halaman 52. Nah, anak-anak perhatikan di situ ada 5 soal ya, contoh soal. Nomor 1, sepotong buah apel memiliki berat 10 titik-titik. Anak-anak perhatikan, sepotong buah apel itu memiliki berat 10. Apakah kg, gram, atau ons? Nah, di sini jawabannya adalah sepotong buah apel ya anak-anak. Sepotong buah apel itu kan kecil. Jadi beratnya tuh 10 gram. 10 gram saja. Lalu yang nomor 2. Berat badan adik yang berumur 5 bulan adalah 7 berapa? Ada adik yang umurnya 5 bulan. Timbangannya itu. Jadi berapa? 7 kilogram. Itu ya anak-anak. Lalu nomor 3, ibu membeli beras 15 kilogram. Lalu nomor 4, cincin yang dimiliki Gita seberat 3 gram. Nomor 5, kakak akan membuat kue. Kakak membutuhkan telur 1 kilogram. Nah, 1 kilogram. Karena membuat kue itu pasti memerlukan telur yang banyak ya anak-anak. Nah, di sini yang dibutuhkan telur 1 kilogram. Oke anak-anak, ini hanya contoh ya. Hanya contoh yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak bisa melihat contoh yang lainnya dengan mencari sendiri ya. Sekarang PPKN pelajarannya dengan materi sederhana. Hidup sederhana ya anak-anak. Nah, hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dan tidak bermewah-mewahan. Membiasakan hidup sederhana merupakan salah satu contoh perilaku yang mengamalkan sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hidup sederhana itu hidup sesuai dengan kebutuhan anak-anak, kebutuhan yang kita perlukan sehari-hari. Apa yang kita benar-benar perlukan ya kita beli. Kalau tidak ya jangan dibeli, seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini contoh di lingkungan keluarga hidup sederhana. Yang pertama, merayakan ulang tahun keluarga secara sederhana. Contohnya makan bersama, seperti itu. Lalu yang kedua, membelanjakan uang untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan. Nah, habis itu menyelenggarakan hajat perkawinan sesuai kemampuan. Jadi saat kita melakukan hidup sederhana itu hidup sesuai kebutuhan, tidak bermewah-mewahan, seperti itu ya anak-anak. Sesuai yang kita perlukan, yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti itu.
Saat kita lapar ya kita makan, saat baju kita sudah sobek-sobek dan perlu untuk diganti ya kita ganti seperti itu. Kalau masih bagus ya tidak perlu diganti. Nah, oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.